Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang sudah kita pelajari, terutama saya pada saat praktikum kemarin di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini materi kita adalah untuk kali ini materi kita variabel, tipe, dan operasi. Mari kita mulai saja penjelasan materi yang kali ini. Pertama, ada penjelasan tentang variabel, tipe data, dan operasi. Variabel itu adalah wadah atau tempat penyimpanan untuk menyimpan data di dalam program. Kalau tipe data itu adalah jenis data yang berisi tentang int, float, str, bool, list, dan lain-lain. Jikalau operasi itu adalah cara memanipulasi data. Terbagi menjadi banyak seperti aritmatika, string, logika, perbandingan, dan lain-lain. Mari kita lebih menjelaskan lagi tentang variabel. Variabel itu bisa disebut juga sebagai tempat penyimpanan nilai. Dan di dalam variabel itu ada Python dan lain-lain. Dalam Python, variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit atau dinamically type. Yang ketiga, nilai yang disimpan bisa berubah selama program berjalan. Aturan penamaan variabel. Variabel memiliki aturan tersendiri. Kita tidak bisa asal mengisi variabel sesuka kita. Aturan yang pertama, harus diawali dengan huruf atau underscore. Tidak boleh diawali oleh angka. Seperti tidak boleh satu nama, itu tidak boleh. Bolehnya nama underscore satu, itu baru boleh. Yang kedua, tidak boleh pakai spasi. Gunakan underscore sebagai pemisah. Jadi, di variabel ini, spasi itu diganti dengan underscore. Contoh, aturan underscore penamaan underscore variabel. Yang ketiga, tidak boleh memakai kata kunci reserve keyword seperti bintang, persen, titik dua, atau slash, itu tidak boleh. Dan bersifat case sensitif. Case sensitif ini dimaksudkan seperti saya sudah menaruh contoh di sini, seperti nama dengan n yang kecil dan nama dengan n yang besar itu dianggap berbeda karena komputer hanya men-scan atau menyimpan data itu satu, walaupun hurufnya kapital atau tidak itu tetap berpengaruh. Lanjut. Gaya penulisan variabel. Variabel juga memiliki beberapa gaya penulisan. Di sini saya menulis 4 gaya penulisan. Yang pertama, snake case paling umum digunakan di Python. Snake case ini dipisahkan katanya dengan underscore. Contohnya total underscore harga atau nama underscore siswa, jumlah underscore barang. Yang kedua, camel case. Sering dipakai di bahasa lain seperti JavaScript, tapi kadang juga terlihat di Python, tetapi tidak sesering snake case. Pada camel case ini, kata pertama kecil, kata berikutnya huruf awalnya besar. Dalam satu kosakata yang memiliki dua kata, jadi kata yang pertamanya itu kita memakai awalan huruf kecil, dan di kata keduanya kita menggunakan huruf besar dan tidak menggunakan underscore. Jadi contohnya seperti total harga, T pertamanya itu kecil dan harga H-nya itu besar, tidak menggunakan underscore. Sama seperti contoh-contoh yang lainnya juga. Pascal case. Biasanya untuk nama class di Python, setiap huruf awal besar, berbeda dengan camel case. Camel case hanya kata keduanya saja yang besar. Jika di Pascal case ini, semua awalan kata itu menggunakan huruf besar seperti mahasiswa baru, M-nya besar dan B-nya besar. Data siswa, D-nya besar dan S pertama dari kata siswa itu besar. User profile, U-nya besar dan P-nya besar. Lanjut yang terakhir, uppercase. Biasanya
untuk konstanta walau Python tidak punya konstanta resmi. Contoh, IP sama dengan 3,14, max size. Nah, di sini terdapat contoh daripada uppercase tersebut. Semua angkanya besar dan menggunakan underscore, beda dengan yang lainnya. Jadi istilahnya ini seperti gabungan dari semua bahasa yang lainnya. Max, underscore, size. Di sini ditulis semuanya besar. Kita lanjut lagi. Pemberian nilai pada variabel. Nilai pada variabel bisa diganti kapan saja. Bisa assign beberapa variabel sekaligus. Jadi kita tidak hanya bisa memasukkan satu variabel, tetapi bisa beberapa saja. Bisa sebebas kita ingin berapa variabel dan kita bebas mengaksesnya. Kedua, yang selanjutnya, global versus local variable. Di sini ada perbedaan antara global dan local variable. Seperti variabel lokal hanya berlaku di dalam fungsi, sedangkan variabel global bisa dipakai di mana saja. Jadi istilahnya variabel lokal itu tidak sefleksibel variabel global. Lanjut, tipe data. Jadi di sini kita memiliki penjelasan tentang tipe data. Tipe data bisa didefinisikan sebagai tipe dari variabel. Tipe data yang umum digunakan ada beberapa tipe data yang umum digunakan seperti int, bilangan bulat, seperti 10, minus 5, atau 2025, atau 1190, segala macam, yang penting tidak ada komanya. Float, bilangan desimal. Kalau float ini memang menggunakan bilangan desimal seperti 3,14, minus 2,5, 0,001, atau 0,0007, atau segala macam. Yang ketiga ada string, teks seperti hello, Python, dan segala macam. Boolean atau bool itu hanya true atau false. Sedangkan list itu kumpulan data yang bisa digunakan seperti 1, 2, 3, ABC dengan menggunakan awal kata seperti ini. Seperti yang ada di samping A ini dan samping 1 itu. Tuple atau kumpulan data yang tidak bisa diubah. Seperti 1, 2, 3. Dict atau dictionary itu adalah pasangan key value. Nama sama dengan Tama, usia sama dengan 18, tinggi sama dengan 175 cm, atau kampus sama dengan Undip. Nah, selanjutnya set atau kumpulan data unik seperti 1, 2, 3, 4. Untuk cek tipe data dapat menggunakan fungsi type. Lanjut. Kita memasuki operasi atau operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi terhadap variabel. Operator di bahasa pemrograman ditulis dalam bentuk simbol, tidak menggunakan kata-kata atau huruf, jadi dia menggunakan simbol. Dan operator juga memiliki banyak jenis. Di sini saya menulis 5 jenis operator. Apa saja 5 jenis itu? Mari kita sebutkan. Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator penugasan. Yang ketiga, operator perbandingan. Yang keempat, operator identitas. Dan yang kelima, operator keanggotaan. Setelah ini saya ingin menjelaskan lebih detail tentang masing-masing operator ini. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Di sini operator aritmatika memiliki 6 simbol. Yang pertama, plus atau penjumlahan. Yang kedua, minus atau pengurangan. Yang kedua, bintang di atas 1 itu ada yang artinya perkalian. Slash atau garis miring itu artinya pembagian. Bintang 2 di atas artinya perpangkatan. Dan simbol dan itu memiliki makna modulus atau sisa bagi. Lanjut yang kedua adalah operator penugasan. Operator penugasan
digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Dan juga operator penugasan mampu memanipulasi nilai dengan operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Di sini saya memiliki tabel tentang simbol operatornya sama seperti slide yang tadi. Mari kita sebutkan saja. Sama dengan itu mendefinisikan nilai variabel, plus ditambah sama dengan itu artinya menambah nilai variabel, kurang dan sama dengan mengurangi nilai variabel, bintang dan sama dengan melakukan perkalian dengan nilai variabel, slash atau garis miring sama dengan menggunakan pembagian dengan nilai variabel, bintang 2 di atas dan sama dengan melakukan perpangkatan dengan nilai variabel, persen dan sama dengan sisa bagi nilai variabel dengan bilangan lain. Jadi sebenarnya operator penugasan ini tidak jauh berbeda dengan operator yang sebelumnya atau operator aritmatika. Di sini kita hanya menambahkan sama dengan setelah simbol-simbol yang tadi disebutkan di aritmatika seperti plus, minus, bintang, atau garis miring. Kita hanya tinggal menambahkan sama dengan. Lanjut yang operator ketiga, yaitu operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil yang dikeluarkan adalah true atau false. Jadi hasilnya itu benar atau salah. Simbol di sini sama dengan yang lainnya. Operator perbandingan memiliki 6 simbol operator. Yang pertama, simbol panah kanan itu artinya lebih besar, panah kiri artinya lebih kecil dari, panah kanan sama dengan itu artinya lebih besar atau sama dengan dari, panah kiri sama dengan artinya lebih kecil atau sama dengan dari. Sama dengan artinya sama dengan dari, tanda seru sama dengan tidak sama dengan dari. Sama seperti sebelumnya, tidak terlalu memiliki simbol yang berbeda, tetap membawa sama dengan, hanya memiliki beberapa tambahan simbol baru. Kita lanjut ke operator yang keempat. Operator yang keempat yaitu operator logika. Jadi operator logika adalah operator yang digunakan untuk operasi logika. Bentuk operator logika berupa kata hubung. Ada 3 kata hubung yang digunakan untuk operator logika, yaitu dan, and, or, not. Oh, maaf, ada kesalahan guys. Ternyata saya lupa. Operator, jadi 3 kata hubungnya yaitu and, or, not. Jadi dan-nya itu nggak masuk. Lanjut, kita sebutkan saja. Di sini memiliki 3 simbol operator, yaitu and yang berarti bernilai true jika kedua nilai variabel true atau bernilai benar jika kedua nilai variabel itu benar, or bernilai true jika salah satu nilai variabel benar. Gambarannya seperti semisalkan memiliki 2 variabel, yang satu benar dan yang satu salah, itu hasil simbol yang dikeluarkan akan adalah or. Lanjut, simbol not yang artinya bernilai jika true nilai variabel false atau bernilai jika variabel yang dikeluarkan adalah salah. Kita lanjut ke operator yang kelima. Operator identitas. Operator identitas digunakan untuk membandingkan objek apakah mereka sebenarnya satu objek yang berada di satu lokasi memori yang sama. Di sini operator identitas memiliki dua simbol, yaitu is dan is not. Is itu bermakna bernilai true jika kedua variabel adalah objek yang sama. Jadi, jikalau dua variabel memiliki objek yang sama, dia akan mengeluarkan simbol is. Semisalkan yang kedua is not, bernilai jika true kedua variabel bukan objek yang sama. Jadi jika variabel objek tersebut memiliki perbedaan, dia tidak akan mengeluarkan kata is, tetapi yang keluar adalah is not. Yang keenam, variabel yang terakhir, yaitu operator keanggotaan digunakan, yaitu operator keanggotaan Operator keanggotaan digunakan untuk mengecek apakah sebuah nilai adalah anggota ada sebuah variabel yang mempunyai urutan seperti list, tuple, dan dictionary.
Operator keanggotaan memiliki dua simbol, yaitu in dan not in. Yang pertama in bermakna bernilai true jika nilai ditemukan di variabel. Yang kedua not in bernilai true jika nilai tidak ditemukan di variabel. Lanjut, kita akan membahas komentar. Jadi, komentar itu adalah baris kode yang tidak dijalankan oleh Python. Komentar juga memiliki tujuan tersendiri, yaitu menjelaskan kode agar mudah dipahami, memberi catatan sementara, misalnya ide atau hal yang perlu diperbaiki atau perlu ditambahkan, menonaktifkan kode, mematikan sementara bagian kode tanpa menghapusnya. Jadi, misalkan kita memiliki bagian kode yang salah tapi tidak ingin langsung menghapus, ya kita bisa menggunakan komentar. Atau kita bisa menonaktifkan kode dengan komentar. Dokumentasi memberikan informasi tentang fungsi, kelas, atau program. Jadi kita bisa memberi catatan untuk variabel-variabelnya seperti ini untuk fungsi, ini untuk kelas, dan ini untuk program. Komentar juga memiliki beberapa jenis, yaitu single line comment, multi line comment, docstring comment. Kegunaan komentar yaitu meningkatkan keterbacaan kode, mudah dipahami orang lain, memudahkan debugging atau bisa menonaktifkan baris kode tertentu, dan juga sebagai dokumentasi atau menjelaskan fungsi kelas. Lanjut. Setelah ini kita akan berpindah langsung ke Scratch-nya dan saya akan menjelaskan variabel langsung pada Scratch-nya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat atau saya sudah mencoba mengaplikasikan materi variabel pada Scratch ini. Di sini saya membuat variabel temperatur, username, user age, future user age, favorite animal, username, itu saja yang saya buat. Cara untuk memakai atau menggunakan atau ingin memunculkan variabel itu, kita bisa mengklik di kiri sini, di kedua dari bawah yang ada tulisan variabel. Kita pencet terlebih dahulu. Nah, kita bisa menambahkan berapapun itu variabelnya sesuka kita di kolom yang my variable ini. Kalian bisa pencet seperti ini. Kalian bisa, salah. Jadi kalian bisa tulis di kolom putih ini yang ada tulisan make variable. Nah, di sini kalian bebas untuk membuat variabel apa saja. Kita kasih contoh, mungkin variabel sport. Nah, jadi setelah itu dia akan muncul di sini. Dan kita bisa, jikalau kita memencet centang pada kotak ini, dia akan muncul di sini, di samping si kucingnya itu. Kita juga bisa menarik dia ke sini, seperti memasukkan ke variabel-variabel lain untuk bisa diprogramkan. Hasil dari variabel ini, jadi kita bisa bebas ingin memberi perintah apapun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mari kita coba untuk menjalankan program yang sudah saya buat. What's your name? My name is Wisnu. How old are you? 19. Nah, setelah ini saya akan jelaskan kenapa dia bisa langsung menanyakan 10 tahun ke depan kamu akan berumur 29 tahun. Coba kita. Nah, jadi di sini itu kita bisa menambahkan temperatur, suhu ruangan atau suhu kita sendiri. Bebas berapapun angkanya, dan itu bisa ditaruh minus dan desimal. Misalkan ingin kita ganti menjadi angka positif 12,7 derajat. Nah,
dia akan langsung terganti di sini nanti waktu kita mulai pemrogramannya. Nah, kenapa tadi dia langsung bisa menyebutkan 10 tahun ke depan itu umur saya berapa sebagai pengisi pertanyaan tersebut, karena di sini saya menambahkan di paling akhir itu saya menambahkan variabel future user age. Jadi variabel future user age ini telah diprogram untuk menambahkan 10 tahun ke depan umur saya. Jadi di sini saya sudah menaruh nih user age to answer, yang berarti nanti dia akan bertanya user age, nanti dia akan bertanya umur saya, nanti saya akan menjawab umur saya, dan itu langsung masuk ke data user age-nya, dan jawabannya kita tarik ke sini untuk ditambahkan 10 untuk menjadi future user age atau umur pengguna di masa depan. Nah, cara untuk membuat ini kalian bisa pencet dulu ke sini. Kalian pencet ke looks, kalian ambil yang say hello ini. Nah, lalu setelah itu kalian ambil operatornya yang plus ini. Sebelum itu kalian itu cara untuk membuat umur bertambah 10 tahun. Saya salah menyebutkannya. Kalau kalian ingin menambahkan variabel seperti ini, kalian ambil yang join ini yang memiliki 2 variabel dalamnya, kalian masukkan ke dalam yang say yang tadi. Setelah itu kalian mengambil variabel yang sudah kalian buat tadi, yang future age ini. Nah, kalian ambil di bagian yang ini. Nah, kalian taruh. Nah, setelah itu kalian bebas ingin menulis seperti apa karena tetapi saya di sini sudah mengatur untuk 10 tahun ke depan. Jadi let's say dia bakal bilang di 10 tahun ke depan kamu akan berumur. Nah, cara kita ngetesnya, kita ganti saja variabel yang ini ya. Nah, jikalau untuk membuat variabel future age ini untuk bisa masuk langsung ke sini, itu pertama kalian pencet yang ini dulu nih, yang set, yang ada tulisan set di variabelnya. Nah, di sini kalian bisa memilih langsung variabel yang sudah kalian buat tadi. Saya di sini sudah memiliki banyak variabel ya, karena kita ingin tahu cara untuk bertambah 10 tahun itu bagaimana. Si programnya bisa menambah 10 itu bagaimana. Jadi kita pencet yang future age ini, kita ambil lagi di operator itu yang plus. Nah, yang tadi saya salah sebutkan itu, kita ambil yang plus ini, taruh di variabel yang ini, dan di sini kalian bisa ambil di bagian answer ini. Nah, di bagian sensing itu ada jawaban answer, kalian pencet lah, kalian taruh di sisi kanan, bebas di sisi kiri juga bisa. Dan di sini kalian berapa, taruhlah kita ingin ganti 15 tahun ke depan. Nah, di sini kita tulis 15. Nah, di sini juga kita ganti 15 tahun ke depan. Begitulah caranya. Mari kita coba ulang untuk melihat perbedaan. Tadi yang sudah kita rubah adalah suhu dan umur di masa depan untuk si penjawabnya. Ditanya, siapa nama kamu? Tama. Berapa umur kamu? Umur aku 19 tahun. Nah, hello Tama, in 15 years you will be 34. Nah, di sini sudah berubah di temperaturnya menjadi 12,7, yang tadinya minus 12 sekian atau minus 11 sekian, saya lupa. Dan di sini umurnya juga sudah beda. Yang tadinya ditambah 10 tahun yang harusnya itu menjadi 29, di sini sudah berubah menjadi 34 karena tadi kita memasukkan penjumlahnya dengan jawaban kita itu 15. Jadi di sini hasilnya jadi 34. Baik. Setelah ini saya ingin menjelaskan
project saya yang sudah saya buat sedemikian rupa dan memiliki istilahnya sama caranya dengan yang ini, tapi lebih sedikit rumit lagi. Mari kita tunjukkan langsung. Nah, di sini kita disajikan dengan judul project available study hours, atau untuk mengatur guys, ini kelihatan ini. Aima. Saya kecil sekali. Maaf guys, ulang. Nah, di sini kalian bisa melihat yang sudah saya gunakan tadi, dan ini menggunakan prinsip variabel yang tadi. Di sini ada set sleeping hours. Yang tadi kalau di program yang sebelumnya kita menggunakan kata future user age, itu sama dengan kayak gini. Weekday realizing hours, weekend realizing hours, nanti kita dijawab di sini. Nah, di sini kita sudah menggunakan penjumlahan yang tidak hanya tambah saja. Di sini kita menggunakan penjumlahan pengurangan, penjumlahan, dan penjumlahan. Jadi tidak hanya menggunakan satu penjumlahan saja. Di sini cara kita menentukan berapa sih seminggu tuh waktu kosong kita, karena sudah terisi dengan tidur, bekerja, dan relax. Itu berapa waktu kosong kita, waktu kita yang tersedia. Jadi di sini caranya sleeping hour-nya, waktu tidurnya ditambah dengan waktu bekerjanya, dan ditambah dengan waktu relaxnya, dikurang 24 ditambah 3. Sama halnya dengan yang lain. Dan untuk kalian cara membuat seperti ini, di sini kalian memiliki banyak pilihan untuk kalian ingin nambah berapa, mengulang berapa. Jadi saya di sini ingin memberitahu kalian caranya untuk membuat variabel yang banyak seperti ini ya, yang lebih dari 2 tadi ya. Saya ingin memberitahu kalian caranya. Pertama, kalian ambil yang ini, kita samakan saja seperti yang ini ya. Kita ambil di operator itu pengurangan terlebih dahulu, atau bebas ya. Ini kita hanya ingin tahu gimana sih itu caranya biar banyak itu. Misalkan ada yang nanya seperti itu, langsung saya saja jawab nih. Di sini kita tambah lagi. Lalu misalkan yang ingin kita kali, nah karena tadi saya sudah jelaskan simbol kali di sini itu dengan menggunakan bintang, jadi kalian tidak usah bingung lagi. Di sini simbol bagi menggunakan garis miring. Nah, seperti inilah jika kalian ingin menambahkan contoh 24 terus dikurang jam tidur. Maaf bisa kurang jam tidur. Nah, kalian tinggal masukin seperti ini. Nah, kalian tinggal masukin seperti ini ya. Jadi sudah terjawab jika ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya menjawab langsung saja. Mari kita memulai untuk programnya ya. Seperti biasa.
How many hours do you sleep per day? 7 jam. How many hours do you work per day? 8 jam atau 7 jam. How many hours per weekday do you want to relax? I want to relax like 20 hours. It's too much. 10 hours. How do you many hours per week and the day do you want to relax? 10 maybe. Nah, jadi di sini dia langsung memberikan jawabannya. Seperti itu ya guys. Jadi dia yang menghitung segalanya dan kita tinggal memasukkan jam-jamnya saja. Setelah ini kita akan lanjut ke Replit-nya menggunakan program yang sama tetapi dengan aplikasi program yang berbeda. Mari kita berpindah langsung ke Replit-nya. Program yang sama tapi menggunakan aplikasi yang berbeda. Saya sudah membuat ini dan di sini saya sudah memasukkan hal-hal yang sudah saya isi di sebelumnya. Mari kita coba memulai programnya. How many hours do you sleep per day? 8 jam. How many hours do you work per day including commute? Kita di sini bisa memasukkan desimal. Saya ingin beri contoh. 8,5 jam. Di sini tidak akan error karena kita menggunakan float. How many need do you per week? Kita sebut saja 3 jam. 2 jam cukup. Nah, di sini dia langsung menjelaskan kita punya waktu 1,5 jam untuk belajar per hari kerja dan kita memiliki 11 jam untuk belajar di setiap minggu akhir pekannya. Dan total kita memiliki 29 jam untuk belajar di setiap pekannya. Jadi itu saja yang ingin saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan saya apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian, terima kasih.